Ini pertama kali saya ada di tempat ini ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rudi Sugiarto, biasa dipanggil Pak Sugi, begitu ya. Ya. Istri saya sudah beberapa kali melayani di tempat ini, saya baru kali ini. Dan dari kemarin dia sudah pesan, itu jalanannya susah loh ya, kamu hati-hati ya, nanti jangan sampai nyasar dan segala macam. Alhasil tadi saya jam 8 sudah nyampe di sini. Jemaat belum datang, saya sudah datang ya. Tapi itu tidak jadi masalah buat saya karena saya juga tidak suka terlambat, tidak suka buru-buru dan lain sebagainya lah. Oke, saya pelayanan di Mahanaim sudah berapa ya, tahun depan bulan Januari saya 18 tahun ada di Mahanaim. Dan tadi maaf Pak, saya nggak tahu namanya, Bapak nanya gitu kan nih, sekarang masih jadi guru kepala sekolah atau apa enggak? Jadi saya sama istri sekarang sudah dipercayakan untuk mengelola sekolah secara seluruh gitu ya. Dan ini bukan pelayanan yang mudah karena yang kami tangani benar-benar anak-anak yang luar biasa semuanya. Jumlahnya 2000 dan hari ini sekolah sepi karena tidak ada yang masuk begitu ya. Kami coba buat untuk masuk bergantian. Dan ke depan kami punya proyek 1000 sekolah di seluruh Indonesia begitu ya. Nah, jadi kalau ada jemaat di tempat ini yang terbeban untuk mau ikut ambil bagian, Pak saya mau bikin di daerah sini Pak, ya ayo nanti hubungin saya ya, bisa begitu. Sekolahnya seperti apa kita akan atur sama-sama. Oke, tapi bukan itu yang akan saya sampaikan di tempat ini. Kita buka dulu sebentar. Oh, ini nih. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Cukup panjang ya pembacaannya. Saya buka dulu Alkitab saya. Ini berapa? Matius ya. Matius 14. Oh ya, ini ada yang streaming juga ya. Buat semua jemaat baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing gitu. Oke, Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Kita baca bergantian ya, karena banyak nih. Nanti kalau saya baca semua lumayan. Saya baca yang pertama, nanti sesudah itu giliran saudara dan kita bergantian. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kita baca sama-sama ayat 33 ya. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Iya. Kita udah sering kali ya baca ayat ini ya. Benar? Benar ya. Nah, saya nggak pernah sekolah minggu pun, paling tidak saya sudah mungkin 100 kali adalah baca ayat ini ya. Gereja, KKR, dimanapun gitu. Tapi semestinya seringkali kita baca ayat ini tapi kita nggak pernah mengerti.
seharusnya kita sebagai gereja Tuhan itu harus seperti apa. Nah, saudara, saya bukan menentang semua protokol dan menentang semua kondisi yang terjadi sekarang ini, begitu ya. Tapi buat saya harusnya gereja Tuhan bisa menangkap apa yang jadi kerinduan hati Tuhan sendiri, ya. Nah, ini pada waktu saya baca ini semestinya ini sebuah gambaran dari apa? Dari kondisi kita gereja Tuhan hari-hari ini. Ya. Harusnya gereja Tuhan itu adalah gereja yang bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita baca di sini yang namanya Petrus, dia mengalami yang namanya berjalan di atas air. Benar ya? Dan itu satu-satunya mungkin pertama kali dia mengalami dan tidak pernah lagi mengalami sesudah itu. Ya. Siapa dari saudara-saudari tempat ini yang pengen gitu loh ngalamin mujizat-mujizat seperti ini? Ada? Ada? Iya, amin gitu ya. Kadang saya susah membedakan karena ditutup masker ya. Nggak kelihatan mulutnya mana yang begitu ya. Nah, tapi ini ayat waktu itu saya ingat bulan di negara kita diumumkan bahwa ada pandemi begitu ya, dan semua mau kantor mau apa tempat kerja sekolah gereja pun tutup begitu kan. Nah, hari itu saya bingung ini mau diapain, kita di sekolah juga bingung ini mau diapain nih. Satu hari pernah pemerintah sudah mengumumkan libur, kita nggak libur. Dan ujungnya apa? Kita didatengin banyak banyak aparat-aparat seperti itu. Dibilang, siapa yang suruh masuk? Ini nanti kalau sakit bagaimana dan segala macam. Ya setengah terpaksa. Akhirnya kami harus liburkan. Karena itu teriakan dan segala macam. Ya, teriakan dari orang tua murid, belum lagi dari petugas-petugas yang marah-marah. Ya, sekolah kami sampai didatangin Satpol PP, polisi dan segala macam. Pokoknya singkat cerita disuruh tutup seperti ini. Nah, ayat ini saya dapat pada waktu saya mulai bergumul, Tuhan ini harus apa? Kondisinya seperti ini. Dan saudara, kalau mau saudara tahu, hari itu saya kumpulkan beberapa orang. Saya dapat ayat ini dan saya mulai hari itu ya. Saya bilang gini, saya cuma mau beberapa orang yang memang tahu benar-benar apa yang Tuhan mau. Saya sharing tentang ayat ini dan beberapa orang dari mereka menangkap. Alhasil apa? Selama hampir 3 bulan. Jadi dari bulan Maret, April, Mei kita itu buat setiap pagi kita buat yang namanya pujian penyembahan di sekolah. Yang datang nggak banyak. Cuman ada 6-10 orang, tapi kita terus lakukan itu. Saya sengaja, saya nggak ngerti ya hari itu saya belum mempelajari yang namanya streaming, yang namanya Zoom dan segala macam. Saya langsung panggil beberapa orang, saya bilang ini harus dibuat. Saya ambil kamera, saya langsung beli alat-alatnya. Ya. Jadi setiap kali kami menyembah, kami memuji Tuhan, di situ dibuat live gitu ya, pakai Zoom. Kami kasih linknya ke semua guru-guru, kami bagi ke semua murid-murid, kami bagi ke semua orang tua. Saya bilang gini, kalau sampai misalnya ya, secara fisik kita nggak pernah bisa melakukan ibadah di hadapan Tuhan, tapi saya tetap mau lakukan itu dengan cara apapun. Ya. Awal-awalnya memang berat, Mas, yang ikut Zoom cuma 5, 10 begitu kan. Tapi semakin hari kami semakin lihat apa? Itu ternyata link bisa nyebar kemana-mana. Ada saudaranya yang ada di Medan, dia bisa lihat di situ. Ada lagi saudaranya yang lagi di luar pulau mana, dikasih linknya sama dia dan ikut lihat. Ada saudaranya yang lagi sakit, dikasih link juga ikut lihat di situ. Dan saya lihat ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan hari-hari itu. Ya. Nah, saya lihat ini kondisinya seperti itu. Banyak gereja Tuhan yang melewati kondisi-kondisi pandemi seperti ini justru ya. Saya sekali lagi ya, saya bukan mengatakan bahwa saudara tidak perlu berhati-hati ya. Tapi beda antara hati-hati dan takut. Ngerti ya? Beda antara hati-hati dan takut. Ya.
Saya kemarin habis pelayanan Bapak Ibu di Tanah Karo di Brastagi. Dan di situ kita altar call, kita harus doain orang. Nah kalau saya takut kan saya nggak bisa doain mereka. Benar ya? Jaga jarak ya, jaga jarak, jauh-jauh ya sama saya. Gitu kan nggak bisa. Di situ Tuhan melawat semuanya dan saya tetap harus layani mereka satu persatu. Mereka ada yang nangis, ya ada yang benar-benar sampai bersujud dan segala macam. Saya tetap harus kerjakan itu. Setelah itu ya saya tetap lakukan semuanya. Saya ambil hand sanitizer, saya bersih-bersih, saya mandi, saya minum vitamin, ya tetap saya lakukan. Itu dua hal yang berbeda antara kita berhati-hati, kita berjaga-jaga dan yang namanya takut. Nah, kalau takut ya takut gitu loh. Mungkin untuk disuruh datang ibadah seperti ini pun takut begitu. Ya. Ini kondisinya seperti itu. Ya. Nah, ada satu ayat yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau saudara baca di cerita tadi, ya, mereka naik kapal dulu, baru Tuhan Yesus nyusul karena mereka sedang mengalami ombak besar, angin sakal begitu kan. Dan mereka lupa begitu. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka, itu mujizat nggak sih kira-kira? Mujizat kan? Manusia mana yang bisa melakukan itu? Gak ada. Pada waktu mereka lihat itu, saudara baca sendiri tadi. Apa respon murid-murid Tuhan Yesus? Dia bilang apa? Hantu. Begitu. Saya waktu baca itu sejujurnya kok lucu ya begitu. Ternyata ada satu ayat yang dikatakan seperti ini. Nih, Markus 6 ayat 51 dan 52. Dikatakan ini, mundur sedikit ya. Markus 6 ayat 51 ayat 52 dikatakan ini. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Peristiwa mereka diombang-ambingkan di tengah danau itu, ya. Sejujurnya mereka sesudah mereka mengalami mujizat yang lain. Kalau saudara baca sebelumnya, mereka lihat yang namanya bagaimana 5 roti 2 ikan bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Ya. Kurang mujizat apa itu? Itu cuma peristiwa yang cuma berselang mungkin sekian jam kemudian. Ya kan? Kalau dicatat di Alkitab itu kejadiannya sekitar jam 3. Benar ya? Jam 3 lagi enak-enaknya tidur itu. Begitu. Ya katakanlah misalnya gitu. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya berangkat jam 10. Nyebrang dulu lah. Aku mau berdoa dulu. Jam 3 mereka ngalamin itu. Artinya cuma selang 5 jam. Dari apa? Dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hantu. Tolong, ada hantu. Dia tidak bisa melihat Tuhan. Dan ternyata ada ayat yang mengatakan sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jangan sampai istilahnya Tuhan datang kepada anak-anaknya, Tuhan datang kepada gereja-gerejanya dan mendapatkan apa? Hati gereja Tuhan itu degil di hadapan Tuhan. Mereka tidak pernah mengerti, kita tidak pernah mengerti bahwa semestinya sudah begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Kalau urusan pandemi aja, ya sudahlah, dihadapin aja. Kenapa harus takut? Gitu. Ya. Loh, saya ngomong seperti ini bukan berarti kami tidak mengalami ya. Itu istri saya itu kami berdua ini habis keliling ceritanya. Habis dari Tanah Karo, habis itu sebelumnya istri saya ke Ambon, ya kan? Terus kami kemarin juga baru pulang dari Toraja, bikin KKR juga. Saya kemarin baru pulang dari Kalimantan. Begitu. Seharusnya kalau nggak ada pelayanan di tempat ini, saya masih di Kalimantan sampai hari Selasa. Setiap kali istri saya cerita gitu ya ke orang tuanya juga sama. Takut, kamu ini ngapain sih? Udah kondisi seperti ini. Ya.
Masih aja pergi-pergi terus. Padahal ya selama kita keliling ya nggak ada apa-apa kok begitu. Tidak terjadi sesuatu. Ya walaupun tetap tadi ya, saya juga tetap pakai masker. Di bandara saya pakai masker. Bahkan istri saya tuh beli masker udah 1 kotak itu dimasukin ke tasnya. Pakai ganti, ganti gitu. Kalau saya lebih suka pakai masker yang bisa dicuci gitu kan ya. Karena kalau yang sekali pakai itu kan ada baunya gitu loh istilahnya. Saya nggak terlalu suka. Nah, tapi kita lihat tetap kok apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu tetap ada perlindungan yang luar biasa. Ya. Jangan sampai dengan semua ujian yang Tuhan berikan hari-hari ini, Tuhan mendapatkan hati kita ini nggak percaya. Ya. Hati kita itu degil, Tuhan ngomong. Ada satu ayat dikatakan seperti ini di Matius 14 ayat 31 dikatakan kurang percaya itu dalam bahasa Inggrisnya semestinya dikatakan faint heart. Nah, waktu saya baca kan ini bukan percaya, ditulisnya bukan belief atau unbelief begitu, tapi faint heart. Ternyata hati yang nggak percaya itu kondisinya adalah seperti hati yang mengalami atau lampu atau lilin atau apapun lah yang mereka itu sudah mulai redup. Ya, saudara tahu kalau misalnya lampu ini dia ada kadaluarsanya, begitu ya. Biasanya 5 tahun, 10 tahun begitu ya. Nanti menjelang dia mau kadaluarsa pasti terangnya sudah mulai menurun. Udah mulai hitam, nanti lama-lama dinyalain mati sendiri, nyala mati gitu ya. Terus putus, nggak bisa nyala begitu. Nah, hati yang nggak percaya itu semestinya adalah hati yang seperti itu kondisinya. Hatimu mulai redup. Ya, ada suara lain. Ya. Jangan sampai hati kita jadi redup. Kenapa? Karena kita mulai meragukan semuanya. Ya. Padahal kalau tadi kita baca di peristiwa ini, Tuhan Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Sejujurnya Tuhan itu sedang ingin bicara kepada setiap kita apa? Dia tetap datang dalam hidup kita, tetap membawa semua mujizat. Benar? Benar ya? Saudara, saya nggak tahu saudara mengalami apa, tapi buat kami mengalami begitu banyak hal. Saya mau kasih tahu saudara ya, yang namanya hari-hari ini tidak ada yang tidak kena dampak daripada pandemi. Orang kerja lah, orang sekolah, mau apapun, semua kena dampaknya. Salah satunya adalah sekolah. Jangan dipikir sekolah itu nggak kena. Kami ini sejujurnya lagi bergumul terus. Istri saya tuh nanya, ini gimana kita ini harus ngelewatin ya. Kemarin aja saya baru nyampe di rumah, istri saya udah langsung cerita, ini buat gajian besok, duitnya kurang sekian. Dia bilang gitu. Gimana ini? Cukup gak? Begitu. Ya. Ada sebuah fenomena yang baru yang muncul gitu ya. Karena murid-muridnya tidak masuk sekolah, orang tua ini memutuskan begitu ya. Dengan kemauannya mereka sendiri begitu. Mereka memutuskan untuk apa? Loh kan anakku gak sekolah, berarti aku gak usah bayar SPP dong. Ya kan? Kalau ada orang tua yang seperti itu di tempat ini tolong ya bertobat. Ada sekian nasib anak-anak Tuhan yang memberikan hidupnya sebagai guru. Itu bisa dipertaruhkan di situ begini. Tapi kami juga nggak bisa ancam mereka, bayar. Kalau enggak saya masukkan penjara, nggak bisa. Yang kami bisa lakukan apa? Cuma satu, kami berdoa, kami tahu ini sekolah punya Tuhan. Tuhan sudah pernah membuat mujizat sekian tahun yang lalu. Sekolah sudah berjalan sekian puluh tahun yang lalu. Dan tetap Tuhan cukupkan semuanya. Saya percaya sampai hari ini tetap Tuhan cukupkan. Ya. Saya kasih tahu bahkan sekolah-sekolah besar. Jadi ceritanya kan gini, guru-guru kami itu ada yang gini, istrinya kerja di sekolah lain. Suaminya kerja di sekolah lain. Ada yang di sekolah-sekolah besar. Dan itu saya kasih tahu, sudah terjadi PHK dalam jumlah yang cukup besar. Ada sekolah-sekolah besar yang bahkan sudah mengurangi istilahnya gaji yang diberikan kepada guru-gurunya.
Tapi puji Tuhan, sampai hari ini di tempat kami tidak mengeluarkan satu orang pun, tidak mem-PHK satu orang pun. Ya. Dan sampai hari ini, pokoknya sampai bulan kemarin lah istilahnya begitu. Bulan depan bagaimana Pak? Itu udah urusannya Tuhan. Saya nggak mau pusing. Begitu. Yang penting buat saya jalanin aja. Ya kan? Sampai bulan kemarin kami tetap dicukupkan semuanya sama Tuhan. Ya sejujurnya masuk bulan ini dan bulan depan itu deg-degan saudara. Ngerti ya? Bulan depan itu double-double tuh. Desember tuh double-double pengeluarannya. Ya kan? Harus kasih THR lah ini dan segala macam. Ya. Tapi kami percaya ini Tuhan tetap ada. Hadir dalam hidup kita. Dia tetap bawa mujizat. Loh. Tuhan hari itu tidak mendatangi murid-muridnya dengan berenang kok. Dia tunjukkan bahwa apa? Ya, dia datang dengan membawa mujizat yang dia bisa tunjukkan pada setiap kita. Ya. Dan yang ajaib adalah dia bilang, muridnya bilang itu siapa gitu kan? Muridnya bilang itu hantu gitu. Tuhan ngomong bukan ini aku. Sampai akhirnya apa? Petrus yang ngomong kan. Kalau itu benar engkau Tuhan, suruh aku jalan. Ya kan? Petrus berjalan gak? Di atas air. Berjalan. Sama semestinya dengan hidup saudara. Jangan pernah berpikir bahwa dengan kondisi pandemi seperti ini, Tuhan itu gak ada di sekelilingmu. Tuhan tetap ada buat setiap kita. Ya, Tuhan tetap ada buat setiap kita. Dan dia sekali lagi saya mau katakan, dia tetap membawa mujizat yang sama. Kalau setiap kita mau merespon dengan benar, maka kita akan mengalami mujizat yang sama seperti apa yang Tuhan katakan. Seperti apa yang dialami Petrus. Tapi seberapa banyak gereja Tuhan sejujurnya, anak-anak Tuhan hari-hari ini lebih memilih berkata, itu hantu, itu mengerikan. Ya kan? Kalau misalnya nih ya, saya bilang kepada jemaat di tempat ini, besok minggu depan, kalian turun ke jalan-jalan, bagi sembako, bagi makanan murah, menginjil kepada orang-orang di jalanan. Saudara kira-kira berani gak? Kayaknya minggu depan saya gak ke gereja deh Pak, kalau kayak gitu. Ya kan? Itu ujian iman kita. Itu ujian iman. Ada begitu banyak orang yang bilang bahwa apa? Udah, hati-hatilah. Ada beberapa gereja yang sudah mengumumkan bahkan libur loh, tutup sampai tahun depan. Ada. Mungkin ada beberapa saudara yang membulatkan tekadmu, aku mau percaya sama Tuhan. Dan dikatakan di situ kan, Petrus mulai berjalan di atas air dan pada waktu dia mulai merasakan angin di sekelilingnya, yang terjadi apa? Dia jatuh, dia tenggelam. Jadi sekali saudara membulatkan imanmu, ya harus selamanya imanmu bulat. Setiap kali istri saya nanya ini gimana, saya bilang saya nggak tahu caranya bagaimana, tapi yang saya tahu Tuhan nggak akan pernah biarkan kita. Begitu. Dan saya tetap lakukan apa yang membuat Tuhan suka. Begitu. Saya sedikit cerita ya Bapak Ibu. Kami ini bukan sekolah yang benar-benar setiap bulan itu pasti ada duit dan udah tinggal diatur gitu loh. Enggak. Kami harus bergumul buat semuanya. Ya. Kami itu harus bergumul. Dan seringkali gitu ya, tiba-tiba ada acara apa gitu. Harus nabur lah. Harus bikin paket sembako buat orang tua. Kami harus bagi-bagi loh. Di bulan pandemi kemarin itu ya, kami habis hampir nggak tahu berapa ratus paket sembako lah. Kami bantu guru-guru Kristen di seluruh Kabupaten Bekasi. Kenapa? Karena mereka semua sudah pada menjerit. Sekian bulan mereka nggak kerja, mereka nggak punya penghasilan. Bahkan ada beberapa orang tua murid yang waktu kami datangi, kami kasih sembako, itu ada yang sudah 3 hari mereka sudah tidak makan di rumahnya. Sudah nggak ada apa-apa. Ya.
Hari-hari itu pada waktu kami lakukan itu semua orang juga ngomong kalian konyol. Kalian bodoh di tengah semua pandemi. Kalian sangat mungkin tertular, sangat mungkin kalian nanti sakit COVID, sangat mungkin kalian mati juga. Gitu. Tapi saudara lihat, saya berdiri di depan sini. Ya, saya sudah bawa tim keliling kemana aja. Bahkan kami masuk ke rumah-rumah, kami semprot itu disinfektan ke semua tempat. Ya, tetap sehat tuh. Ada yang sakit, ada. Sembuh nggak? Sembuh, saya bilang. Termasuk saya pernah sakit. Dan saya benar-benar lewatin semuanya. Saya tetap muji Tuhan, saya tetap nyembah Tuhan, saya tetap pokoknya setiap saya mulai iman saya mulai runtuh, saya buka YouTube, saya cari khotbah-khotbah, saya dengerin semuanya. Kenapa? Karena saya nggak mau rasakan, saya nggak mau dengarkan semuanya itu. Semua angin-angin, suara-suara orang-orang lain, orang-orang di luar semuanya. Bahkan gak jarang loh, gak jarang ya saya kasih tahu. Gak jarang suara anak-anak Tuhan sendiri itu membuat iman kita ini rontok. Benar ya? Benar. Nah, saya pengen supaya apa? Supaya jemaat di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini, anak-anak Tuhan di tempat ini. Saudara berhati-hati boleh, takut jangan. Benar ya? Tolong dibedakan itu. Ya. Saya aja sudah sampai ngomong gini, Tuhan ini kapan ini? Kalau mau pergi ke naik pesawat, nggak usah rapid lagi lah, saya bilang gitu. Kapan ini semua dibuka? Karena begitu kita itu mau pergi gitu ya harus rapid, itu ribetnya minta ampun. Ya, itu ribet banget, benar-benar. Karena saya kasih tahu, rapid itu gini, di dalam tes rapid itu semestinya ada 3 garis. Ya, saya bukan dokter, tapi setelah kami pergi beberapa kali, kami harus mempelajari itu. Kita harus tes rapid dan segala macam. Ya, tes rapid itu di alat tesnya itu ada 3 garis. Nah, kalau benar-benar kita itu reaktif, ya, reaktif itu artinya sakit, begitu. Sakitnya apa? Ya nggak tahu, gitu. Pokoknya sakit, belum tentu COVID soalnya, ya kan? Cuman karena ini pencegahan, jadi begitu terdeteksi garisnya 3, itu artinya reaktif. Ya. Nah, tapi masalahnya adalah gini, semua sudah di briefing, semua puskesmas atau apa yang punya punya kewenangan untuk tes rapid itu, garis 2 itu sudah dianggap reaktif. Nah, ini yang membuat saya sebel gitu loh. Loh, ini garisnya 2. Kenapa dianggap reaktif? Karena saya mau kasih tahu saudara habis kejemur di luar, kepanasan, coba tes rapid, pasti garisnya 2. Loh benar. Ini istri saya malah katanya ngomong gitu, saudara maaf ya, kebelet pup aja tuh, nahan, di tes rapid, keluarnya 2. Loh, benar. Ya, saudara malam gak tidur, begadang, lembur, terus pagi di tes rapid, pasti keluarnya 2. Lah saya bilang gini, lah ini kalau gitu semua orang di Indonesia ini gak ada yang sehat, saya bilang gitu. Iya kan? Gimana caranya munculin 1 gitu loh, susah. Ya kan? Padahal itu belum tentu sakit, belum tentu COVID. Ya. Itu makanya saya bilang, berhati-hati boleh, takut jangan begitu. Karena begitu takut, ketakutanmu itu membuat imun tubuhmu akan menurun. Ketakutanmu itu ya, kalau sudah imun tubuh menurun ya gampang sakit kan itu. Yang lebih lagi adalah ketakutanmu itu ya, murid-murid ini takut sehingga tidak bisa melihat Tuhan, yang dilihat hantu. Pada saat ketakutan itu masuk dalam dirimu, engkau gak pernah bisa melihat iman dalam dirimu itu. Gak bisa. Padahal tetap loh, Tuhan itu tetap hadir buat setiap kita. Ya. Nah, apa yang Tuhan semestinya pengen katakan seperti ini? Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Tuhan itu menjanjikan kalau kita akan melakukan perkara yang lebih besar. Ya kan? Dia sudah kasih contoh, dia berjalan di atas air. Artinya mungkin kalau iman kita nyampe ya, mungkin kita berjalan di atas angin. Loh, ya, kalau saudara nggak amin berarti nggak percaya itu. Loh,
ini ayat firman Tuhan yang ngomong loh ya. Ya kan? Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Benar ya? Kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air, harusnya saudara berjalan di atas air. Kan gitu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada, nah benar kan? Harusnya saudara bisa berjalan di atas angin. Begitu loh. Cuman mungkin iman kita yang gak pernah nyampe ke situ. Saya juga belum nyampe. Ya. Tapi nanti saya kasih sebuah kesaksian yang itu saya berharap itu menguatkan setiap saudara. Ya. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama aku akan melakukannya supaya Bapakku dipermuliakan di dalam anak. Ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku akan melakukannya. Ya. Ini yang semestinya Tuhan inginkan buat kita. Bukan kita tinggal di dalam sebuah ketakutan. Tapi Tuhan sudah kasih contoh selama dia hidup 33 tahun. Dia buat apa saja. Dan apa yang kita kerjakan harusnya itu sama seperti apa yang bisa Tuhan kerjakan. Bahkan ayat ini ngomong lebih besar. Ya. Nah, saya di sini mencatat seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang semestinya kita bisa pelajarin ya. Yesus itu tetap melakukan mujizat seperti tadi yang saya katakan. Di tengah semua badai, dia tetap berjalan di atas air. Ya. Saudara cuma tinggal imanmu nyampe, saudara tinggal minta sama Tuhan dan itu tetap terjadi kok. Begitu. Ya. Yang kedua adalah mujizat itu terjadi hanya saat kita memasukkan Yesus masuk dalam perahu atau hidup kita. Ya kan? Pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas perahu, angin badainya reda enggak? Reda. Nah masalahnya kita dalam kondisi yang seperti ini banyak anak Tuhan, banyak gereja Tuhan yang menaruh Tuhan Yesus jauh-jauh dari hidupnya. Ya. Saya berapa kali posting di media sosial nih. Ya kan? Saya pergi pelayanan ke tempat ini, saya pergi kemana. Ada beberapa teman saya loh. Ya. Anak Tuhan juga dia ngomong, bro hati-hati bro, tetap pakai masker ya bro. Oh ya kalau hati-hati saya iya. Isi ini loh di tempat ini sekarang di Bekasi aja sudah zona merah segala macam. Ya kan? Bayangin kalau kita ini jadi takut. Mau pergi keluar takut. Ya kan? Mau ke Indomaret aja takut. Padahal saudara saya kasih tahu sejak pandemi itu ya saya ini kesusahan. Kenapa? Setiap kali mau makan bingung. Cari warung tutup. Mau cari tukang ketoprak yang biasanya kita beli nggak ada yang jual gitu kan. Ini gimana caranya? Semua ada di dalam ketakutan yang seperti itu. Ya. Bahkan anak-anak Tuhan sendiri melakukan hal yang sama loh. Itu ada teman saya yang sampai hari ini saya nggak tahu nih. Dia tuh sudah berani keluar atau enggak dari rumahnya. Ya. Karena dia selalu ngomong seperti itu. Waktu saya posting pasang di Facebook dan segala macam, dia selalu ngomong. Saya ajakin dia saya sekarang lagi senang naik sepeda gitu kan. Saya ajak, ayolah kita sepedaan sama-sama yuk. Enggak sekarang, nanti mungkin tahun depan lah gitu kan. Kalau semuanya sudah oke, saya baru berani. Gitu. Artinya apa? Dia tidak pernah bawa Tuhan Yesus itu masuk loh. Itu bukan berarti bukan berarti ini orang Kristen atau bukan gitu. Bukan itu masalahnya. Ya. Bukan seberapa sering juga dia pergi ke gereja. Bukan seberapa sering juga dia baca firman Tuhan. Tapi kalau selama dia tidak pernah bawa Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya. Menurut saya dia tidak akan pernah ngalami yang namanya apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupnya. Ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara bahwa untuk masa-masa seperti inilah semestinya gereja Tuhan itu ada. Ya. Kalau dunia baik-baik saja, ya, menurut saya ya buat apa? Gak ada yang dibutuhkan. Anak Tuhan juga gak dibutuhkan. Gereja Tuhan gak dibutuhkan. Lah orang semua baik-baik kok. Ya. Makanan tercukupi, ya kan? Cuaca baik, gak ada gunung meletus, gak ada banjir, gak ada apapun, begitu kan? Yang dibutuhkan apa? Gak ada, semua damai-damai, gak ada perang, gak ada apapun.
Tapi justru saya mau kasih tahu dalam kondisi yang seperti ini justru Tuhan sedang butuh gerejanya untuk berdiri benar-benar. Ya, kalau kita ada di Indonesia artinya kita harus berdiri buat apa? Buat Indonesia. Saudara harus tahu bahwa kondisi bangsa kita ini sepertinya sepertinya baik-baik saja. Tapi kalau tidak ada anak-anak Tuhan yang mulai berdiri, berdoa buat semuanya. Ini kondisi bangsa kita sebentar lagi sudah diambang kehancuran semuanya. Ya, dalam hal politik lah, dalam hal ekonomi lah, ya kan? Negara harus berhutang sedemikian banyak. Untuk apa? Untuk gelontorin uang. Padahal yang rakyatnya cuma teriak, oh, kami kekurangan, begitu. Mereka nggak tahu juga sengsaranya gimana jadi istilahnya jadi presiden, jadi pemimpin yang harus mikirin itu dapat duit dari mana ya. Loh. Misal nih ya, ini katakanlah di tempat ini 30 orang aja. Kalau 1 bulan saya harus kasih 1 juta, artinya 30 juta saya harus sediakan. Itu cuma segini loh. Ya kan? Lah kalau satu bangsa ini 270 juta jiwa di dalamnya, oke lah katakanlah potong anak-anak lah 100 juta misalnya gitu. Ada 170 juta orang dewasa. Satu orang 1 juta aja. Berapa duitnya? Ya kan? Nah ini kalau nggak mulai anak-anak Tuhan berdiri untuk semua rencana iblis di stop benar-benar. Bangsa ini harus segera bersih dari semua sakit penyakit. Amin. Ya kan? Saudara enak gak sih ibadah kayak gini pakai masker terus gitu? Ya kan? Saya nggak bisa bedakan mana yang sudah gosok gigi dan mana yang belum nantinya. Semuanya ditutupin soalnya begitu ya. Nah. Oke. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai apa? Akhir zaman." Loh. Ya kalau saudara tadi masih gak percaya, ini ada ayat yang ngomong dia yang berjanji akan menyertai sampai akhir zaman. Jadi mau kondisi apapun percayalah bahwa ada Tuhan. Masalahnya adalah kitanya yang seringkali ketakutan, kitanya yang seringkali gak punya iman. Sehingga kita lihat Tuhan, bukan kita lihat Tuhan tapi kita lihat hantu. Ya. Nah hari-hari ini seharusnya justru itu. Firman Tuhan ngomong, pergi, ya kan, jadikan semua bangsa muridku. Saya malah hari-hari yang seperti ini saya exciting banget untuk saya pergi. Kemarin saya ke Sulawesi, ke Toraja itu bukan ke daerah yang kota besar Bapak. Saya masuk ke pelosok-pelosok, saya harus naik ojek, saya harus lewat jembatan gantung. Saya harus lewatin daerah-daerah yang pernah kena banjir. Tanah longsor. Saya harus lewatin semua. Tapi saya sangat exciting sekali. Untuk apa? Untuk saya lakukan ini justru dalam kondisi seperti ini. Gereja Tuhan harus berdiri. Kemanapun saya pergi, saya selalu menguatkan hati anak-anak Tuhan supaya apa? Supaya mereka tetap imannya ada di dalam Tuhan. Ya. Dari Sumatera ya, itu saya Brastagi ke Kabanjahe dan segala macam. Sulawesi Selatan saya pergi ke Toraja, Palopo dan segala macam. Kalimantan saya pergi ke Kalimantan Utara. Yang paling berat memang menurut saya Kalimantan Utara. Saya nggak tahu mungkin karena terlalu pelosok gitu ya. Sehingga berita-berita itu mungkin banyak yang nggak nyampe di sana. Berita kebenarannya. Ya. Kami turun dari speedboat aja sudah ditanyain. Sudah punya tes belum? Kami sudah tunjukkan surat aja, kami mau dites lagi. Saya bilang, lah ini gimana sih? Ketentuan pemerintah kita sudah punya surat, ya lolos gitu. Mereka sampai ketakutan itu untuk memproteksi sebuah pulau kecil, saudara. Benar-benar kalau mereka lihat ada orang asing datang, itu karena namanya pulau kecil ya. Jadi kalau ada orang asing mereka pasti udah bisa lihat gitu. Wajah-wajah saya udah gak mirip sama orang Kalimantan kan gitu ya.
Mereka udah bisa lihat, oh ini orang asing nih. Pasti selalu ditanya, dari mana Pak? Tujuannya apa ke sini? Mereka sudah takut, benar-benar takut. Bahkan ada beberapa daerah yang kami, loh kalau pelayanan kayak ke tempat ini kan saya diundang begitu ya. Disuruh datang, Pak isi ya Pak. Loh kami ini sampai menawarkan loh Bapak Ibu. Kami hubungin beberapa orang hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja kami hubungin. Boleh enggak kami melayani di tempatmu? Boleh enggak kami doa di tempatmu? Dan ada beberapa tempat yang benar-benar nolak kami. Benar-benar enggak mau. Ada itu. Dan saya mau kasih tahu justru untuk kondisi yang seperti ini. Sejujurnya Tuhan panggil setiap gerejanya. Ya. Ada ayat lagi, Lukas 10 ayat 19 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Loh, justru hari-hari yang seperti ini kita harusnya praktek. Saya lihat beberapa foto teman-teman saya tuh kemarin ada yang berangkat ke Papua. Dan mereka berhasil masuk ke rumah sakit. Yang ajaib adalah mereka doain itu orang-orang sakit yang katanya sakit COVID. Mereka doain. Mereka tembusin itu. Justru itu gereja Tuhan harusnya seperti itu. Ya mungkin saudara istilahnya, Pak saya kan bekerja. Ya gak masalah. Lakukan di tempat kerjamu. Lakukan di tengah keluargamu. Lakukan di tengah lingkunganmu semuanya. Justru untuk kondisi yang seperti ini, gereja Tuhan itu harus berdiri. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksiannya. Seperti ini. Kalau hamba Tuhan, dia bersaksi di depan mimbar ini, terus ngomong gini, saya mendoakan, bikin KKR, saya doakan orang lumpuh berjalan. Wah, itu luar biasa kan ya? Benar ya? Dan kalau saudara dengar itu 10 kali, kira-kira membuat iman saudara ciut enggak? Itu kan hamba Tuhannya luar biasa ya. Apakah saya bisa? Benar? Benar ya? Itu yang membuat kita seringkali jadi anak-anak Tuhan ini semakin takut untuk apa? Untuk kita ini belajar berjalan di atas air seperti Petrus. Itu yang membuat kita nggak pernah berani mempraktekkan semuanya. Padahal firman Tuhan tadi ngomong bahwa kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang Tuhan Yesus kerjakan. Benar? Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang nggak? Pernah. Gitu. Tapi semuanya harus belajar Bapak Ibu. Nah ini makanya gini. Saya akan menceritakan di depan. Supaya saudara berani nantinya. Ya. Tidak semua hamba Tuhan itu berhasil. Saya kasih tahu. Ini yang berdiri di depan, saya ceritakan kegagalan saya. Loh ya kan? Supaya apa? Supaya saudara berani mencoba. Kalau nanti saya cerita keberhasilan saya, saudara akan berpikir, ya kan Bapak diurapi. Gitu. Itu membuat kita gak berani lagi melangkah bersama dengan Tuhan. Satu hari kami bikin sebuah KKR besar lah. Ada sekitar berapa ya? Hampir 5.000 atau 10.000 orang hadir di lapangan besar. Nah saya itu lagi bertugas di tengah-tengah ceritanya. Semestinya saya itu cuma jadi tugas sebagai asyir. Ya, saudara tahu tugas asyir kan? Nyambutin orang, ngatur, mereka harus kemana-kemana. Kalau ada tempat duduk, oh ya duduk sini, oh ya ada tempat kosong, seperti itu. Nah saya ini tugas asyir, tiba-tiba saya lagi siang-siang gitu di tengah acara. Saya lewat di tengah jemaat semua. Tiba-tiba ada satu orang yang tarik tangan saya begitu. Pak, kesini Pak. Saya lihat siapa ya? Oh iya saya kenal. Ini ternyata cleaning service di sekolah kami. Ya kan? Saya ditarik tangan saya. Ada apa Bu? Saya bilang gitu. Pak tolong doakan. Gitu kan. Lah dalam hati saya, oh doakan. Gampang dong ya. Tinggal mendoakan kok. Paling apa sih masalah keluarga, masalah ini punya pergumulan. Kan begitu aja doakan aja gitu. Dan ternyata ini orang bawanya gini. Pak doakan Pak, ini orang lagi sakit. Dia bilang. Jadi saya pikir gini, oh sakit ya paling apa sih pusing kayak apa flu gitu-gitu ya. Saudara mau tahu? Ya. Kalau sakit pusing gitu kan kita doain mungkin gak langsung sembuh bisa jadi gitu kan ya. Mungkin setengah jam lagi baru sembuh gitu loh. Itu kan tidak mempertaruhkan nama baik saya artinya. Kalau gak sembuh, ya kan misalnya seperti itu. Nah
Tapi ini yang dibawa ke saya itu adalah gini. Dia bawa satu orang. Saya tanya, Pak, sakit apa? Saudara mau tahu sakit apa bapaknya? Buta. Buta. Jadi kalau saya doakan, gak bisa ngelihat, dia langsung ngerti kan bahwa kalau saya ini gak bisa doain gitu loh. Benar gak? Benar gak? Benar kan? Saya tuh bergumul sepersekian detik saya bergumul. Tuhan ini lagi bercanda atau gimana ya? Ngasih orang sakit ya, mbok yang sakitnya gampang-gampang gitu loh. Ya. Ini orang buta dibawa ke saya. Ini orang buta. Kalau sampai tidak melihat, gimana Tuhan? Ini di depan orang, ada beberapa orang yang menyaksikan soalnya. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, kamu mau gak melakukan? Ya. Dan saya ngomong gini, oke Tuhan, saya mau melakukan. Saya panggil bapak itu maju. Saya doain, saya ajak nyembah. Saya tumpang tangan, dalam nama Yesus. Melihat, saya bilang, dalam nama Yesus, sembuh. Saya lihat, loh kok belum lihat gitu kan ya. Waduh, kurang kenceng ini kayaknya doa. Bu, saya ajak semua. Bu, doa ya. Semua bahasa roh, dukung saya. Wah, saya semangat banget. Saya doakan sekali lagi, dalam nama Yesus. Tercelikkan matanya, dibukakan, melihat. Mujizat Tuhan, sembuh. Dalam nama Yesus. Saya tanya lagi, udah bisa lihat Pak? Udah bisa lihat kira-kira? Belum. Sampai 3 kali saya doakan saudara. Tetap tidak bisa melihat. Gagal enggak? Gagal? Ya kalau saudara melihat itu sebagai sebuah kegagalan, engkau tidak akan pernah berani yang namanya belajar berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Ya. Manusia ya boleh lihat itu gagal. Saya tahu itu, saya setelah selesai itu ya, saya itu bergumul banget. Tuhan malu bener Tuhan. Malu itu orang, istilahnya kan gini, ini ibu-ibu yang bawa orang itu kan berharap saya menyembuhkan dia, bener kan? Tapi tidak terjadi begitu. Saya ngomong malu Tuhan. Dan Tuhan cuma ngomong gini, bagus, itu namanya berjalan di atas air. Dia bilang, itu namanya kamu praktek imanmu. Itu praktek. Itu yang membuat saya ya sampai hari ini. Ya. Kalau saudara hari ini bawa siapa aja sakit, saya akan doain. Sembuh gak sembuh bukan urusan saya. Loh benar gak? Benar kan? Saya justru takut kalau saya doain sembuh, nanti saudara ngelihat saya yang sakti, bukan Tuhan. Begitu. Tapi buat saya itu sebuah perjalanan saya, itu sebuah pembelajaran buat saya. Itu yang namanya justru saya sebagai gereja Tuhan harus belajar hari-hari ini. Gitu. Ya. Kemarin saya waktu di Toraja saya sama. Ada orang yang datang ke saya dan dia bilang, Pak saya ini sudah 3 bulan, dia bilang. Jalan itu gak geliengan, dia bilang gitu. Jadi kalau saya pikir ini orang suka mabok atau gimana. Ternyata enggak. Jadi dia setiap kali jalan itu dia harus dituntun sama kakaknya. Jalannya itu sempoyongan, benar-benar sempoyongan. Dia datangin saya, dia minta didoakan. Dan sekali lagi, tugas saya apa? Tugas saudara apa? Doakan. Ya kan? Sembuh gak sembuh urusannya siapa? Urusannya Tuhan. Begitu. Dan saya berharap kalau saudara mendengar yang seperti ini, membuat saudara berani untuk melakukan itu. Loh iya ya, kenapa saya harus takut, orang bapak itu aja gagal kan gitu. Saudara kan tadi yang ngomong gagal. Ya, kalau saya ngomong gak gagal. Gitu. Karena itu adalah sebuah pembelajaran saya dengan Tuhan. Itu proses di mana saya akan berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Sampai satu hari saya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada dia. Yaitu apa? Berjalan di atas angin. Saya akan tetap kerjakan itu semuanya. Ya. Sampai hari ini saya masih belum berhasil lah istilahnya mendoakan orang dan disembuhkan seperti itu.
Ya, langsung hari itu lumpuh, tiba-tiba lompat-lompat gitu. Buta tiba-tiba lihat, belum. Tapi kalau saya istilahnya nih ya, yang saya alami di sekolah. Setiap bulan sekolah kami itu butuh 1 miliar Bapak Ibu. Buat gaji, buat operasional. Kadang juga buat ngasih apalah, sembako apa dan segala macam. Itu butuh 1 miliar setiap bulan. Ya. Seringkali saya juga bingung. Sampai satu kali pemimpin saya itu ngomong gini. Ini loh, dia tunjuk saya sama istri saya. Ini loh full time yang gajinya terbesar di Mahanaim. Saya bingung kok bisa, orang gaji saya juga masih segitu-segitu aja gitu. Saya tanya, kenapa Bu kok bisa gitu? Ya, karena dia setiap bulan bisa mendatangkan 1 miliar buat sekolah. Dia bilang, itu gaji terbesar sepanjang sejarah, dia bilang. Ya. Saya juga bingung kalau ditanya, dari mana? Enggak tahu. Saya cuma lakukan di dalam ketaatan. Kalau Tuhan ngomong, pergi naik ke atap. Jadi di sekolah itu ada atapnya gitu. Kami pergi naik ke atas. Saya kumpulin semua kepala sekolah dan saya ngomong, ayo doa di sini. Doa paling cuma 30 menit. Nggak nyampe 1 jam. Kita turun lagi. Besok-besok tiba-tiba rekening dilihat bertambah. Ya. Kalau untuk yang seperti itu istilahnya, saya sudah ngalamin yang namanya berjalan di atas air tadi. Tapi untuk yang apa? Untuk yang menyembuhkan itu proses, Mas. Ya. Tapi saya berharap gereja Tuhan di tempat ini bisa menangkap, ya, bahwa justru untuk hari-hari yang seperti ini, gereja Tuhan itu ada, anak-anak Tuhan itu ada. Untuk apa? Untuk menjadi jawaban buat semuanya, ya. Seperti ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini garam dan terang dunia, benar? Ya. Yang namanya terang itu nggak mungkin disembunyiin. Yang namanya terang itu harus ditaruh di tempat yang paling tinggi. Itu firman Tuhan yang ngomong. Supaya apa? Terangnya bisa menerangi semua orang. Ya, saya berharap gereja ini, semua anak Tuhan, jemaat di tempat ini yang streaming juga, jangan jadi takut. Jangan jadi takut. Karena dengan ketakutan itu yang membuat imanmu tidak pernah bisa melihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.